Kali ini kita akan bahas tentang impulse function. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang zero input atau initial input. Nah, kali ini kita akan bahas tentang impulse input. Nah, ingat ini adalah solver ODE yang linear. Jadi yang khusus untuk yang kasus ODE yang linear, kita bisa menggunakan control system toolbox. Nah, sekarang kita menginjak ke impulse input yang berupa impulse. Nah, untuk memberikan input yang berupa impuls, kita bisa gunakan impulse function. Nah, impulse function ini nanti akan memplot respon dari unit impuls. Jadi respon dari suatu sistem yang kita kenai unit impuls nanti akan diplot untuk tiap pasangan input output dari sistem. Nah, intinya dari kalimat ini adalah nanti kita akan memplot responnya, respon ketika sistem itu dikenai beban luar atau gaya luar berupa impuls. Dengan asumsi inisial kondisinya adalah 0. Nah, berbeda dengan yang inisial kondisi, yang kondisi inisial yang sesuai namanya aja dia inisial input, berarti dia memiliki initial condition atau kondisi inisialnya tidak 0. Kita lihat di contoh yang kemarin, yang kondisi inisial kita lihat. Mana contoh kemarin? Nah, ini kalau yang kondisi yang kita gunakan fungsi inisial, maka kita perlu memberikan input berupa kondisi inisial. Sebagai contoh, ini adalah kondisi awal dari simpangannya, yaitu 5, dan ini adalah kondisi awal dari kecepatannya, min 2. Nah, khusus untuk yang impulse function, itu kita asumsikan inisial kondisinya adalah 0. Jadi kecepatannya 0 dan posisinya juga 0. Unit impulse itu juga disebut dengan Dirac delta function. Nah, basic sintaknya adalah sebagai berikut. Kita gunakan kata impulse, kemudian kita kasih input argumen berupa sistem. Sistem ini adalah LTI object atau linear time invariant object, yaitu yang suatu persamaan diferensial di mana koefisien dari variabel dependen dan turunannya itu adalah konstan, variabelnya konstan tidak berubah terhadap waktu, maka disebut dengan linear time invariant. Koefisien atau konstanta dari variabel dependen dan turunannya itu adalah konstan. Nah, yang bedakan dengan initial function selain tentu saja inputnya ya, kalau ini dia inputnya adalah kondisi inisial, kalau ini adalah inputnya adalah berupa impulse. Nah, perbedaan yang lain adalah pada impulse function itu dapat digunakan pada state model maupun transfer function. Kalau di initial function kita hanya boleh menggunakan state model, tetapi kalau dalam impulse function kita bisa menggunakan dua-duanya. Kita bisa pilih salah satu. Kalau kita gunakan state model, kalau kita punya state model, kita bisa gunakan impulse. Demikian juga kalau kita mempunyai transfer function, kita juga bisa gunakan dalam fungsi impulse ini. Kemudian time span dan jumlah poin dari resolusi ditentukan secara otomatis. Jadi waktunya, kemudian jumlah titik poinnya, data poinnya itu ditentukan otomatis oleh function impulse. Akan tetapi kita bisa setting waktunya itu dengan menggunakan pengaturan yang sama seperti kondisi inisial, sama persis. Waktunya, sintak dari penambahan waktunya sama dengan yang inisial. Nah, dalam contoh ini kita tidak men-setting waktunya, kita langsung gunakan impulse, jadi kita percaya saja waktunya itu ditentukan oleh impulse, kita mengikuti defaultnya. Nah, sebelum menggunakan fungsi impulse, kita buat transfer function dulu. Ini sebagai contoh kita buat transfer function, nanti kita akan coba ketika kita menggunakan state space. Nah, ketika kita menggunakan transfer function, kita bikin dulu sistemnya, kita namakan sistem 1, yaitu transfer function. Sebelah kanan sama dengan adalah 1, sebelah kiri adalah 2, 3, 4. Jadi nanti transfer functionnya adalah 1/2s kuadrat tambah 3s tambah 5. Setelah kita punya transfer function yang kita namakan dengan sistem 1, kita bisa gunakan impulse sistem 1. Dan nanti akan memplot respon dari sistem ketika dikenai beban impuls. Nah, ini saya sudah bikin programnya. Ini yang fungsi inisial kita sudah bikin di video sebelumnya. Sekarang kita ke impulse function. Pertama-tama kita buat transfer function-nya dulu, kemudian kita gunakan fungsi impulse.
Nah, setelah itu kita juga akan bandingkan atau kita akan coba ketika kita menggunakan state space. State space itu di sistem 3. 3 itu ini ABCD ya. State space-nya ABCD. Lalu kita bisa coba apakah bisa transfer function dan state space. Nah, kita langsung mulai saja. Pertama kita buat transfer function-nya dengan nama sys1 ini seper 2s kuadrat tambah 3s plus 5. Ini adalah continuous time transfer function. Kemudian kita gunakan impulse dari sistem 1 ini agak lama loadingnya. Nah, berikut ini adalah respon dari sistem ketika dikenai dengan input berupa impulse. Ini adalah waktunya sampai 8. Ini ada amplitudenya. Ini adalah kurva dengan judul secara otomatis sudah dibuat oleh fungsi ini, yaitu impulse respon. Respon ketika suatu sistem dikenai impulse. Impulse itu kan dia kejutan ya, jadi dia di ketika 0 dia dikasih impulse gimana ya, satu nilai tertentu ketika dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini karena dia unit impulse, dia adalah misalnya adalah 1. Ketika 0 itu kita kasih 1 nilainya. Ini adalah steady state-nya, yaitu 0 karena simpangan awalnya. Karena kondisi awalnya adalah 0, berarti ini adalah steady state-nya adalah 0. Ini kita bisa lihat peak-nya berapa dengan klik kanan. Sistemnya adalah sys1 blue. Ini karakteristiknya kita bisa gunakan peak response. Nah, ini berarti kondisi, sorry kalau nggak kelihatan, peak amplitude adalah 0,177, kemudian waktunya adalah 1 ketika waktunya adalah 0,769. Jadi ketika kita kenai impuls di kondisi awal, ketika awal kita kenai impuls sebesar 1, maka responnya adalah seperti ini. Impuls itu bisa bisa kita kasih tukan palu tek 1 kali, itu kan impuls. Nah, itu kalau kita menggunakan transfer function, kita juga mau coba ketika kita gunakan state space. Pertama kita bikin dulu state space-nya. Ini sys3 adalah state space, jadi dari A, B, C, dan D. Kemudian kita coba lagi yang impulse tapi gunakan state space, yaitu sistem 3. Ini waktunya biar default dulu, yaitu 8 detik. Nah, ini adalah hasilnya sama kayak tadi. Jadi bisa ya, kita bisa gunakan transfer function maupun kita juga bisa gunakan state space. Ini adalah waktunya 8, defaultnya kita bisa rubah, misalkan kita kasih 10. Ini adalah TF-nya, T finalnya. Itu nanti akan berubah menjadi 10. Jadi 10. Oke, untuk pengaturan yang lainnya kita bisa lihat di fungsi inisial seperti ini. Jadi demikian tentang impulse function. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang step function. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.